Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Wulandari dengan NIM 2004011110146 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Iin Tri Rahayu. Jadi di video ini saya akan sharing tentang gangguan mental dan salah satu jenis dari gangguan mental yaitu PTSD. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak videonya. Gangguan mental. Gangguan mental adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku dari penderitanya. Di Indonesia, penderita gangguan mental ini diidentikan dengan sebutan orang gila atau sakit jiwa dan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Padahal penderita gangguan mental ini bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Terdapat banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa yang traumatis, seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Mengingat peristiwa-peristiwa traumatis tersebut mungkin kerap kali dialami oleh banyak orang akhir-akhir ini, maka tidak heran adanya pandemi COVID-19 juga sering dikaitkan dengan munculnya gangguan mental pada seseorang. Gangguan mental terdapat beberapa jenis. Dari sekian banyak jenis gangguan mental, salah satunya adalah PTSD. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma, adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi PTSD ini dia merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Nah, peristiwa traumatis yang mungkin dapat memicu PTSD itu antara lain seperti perang, kecelakaan, bencana alam, pelecehan seksual, atau kejadian lainnya. Namun meski demikian, tidak semua orang yang teringat pada kejadian traumatis itu berarti terserang PTSD. Jadi ada kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami PTSD atau tidak. Kriteria khusus di sini maksudnya adalah gejala PTSD. Gejala PTSD ini muncul setelah seseorang mengalami peristiwa yang membuatnya trauma. Lalu apa aja sih gejala-gejala dari PTSD ini? Beberapa gejala yang menunjukkan seseorang mengalami PTSD adalah yang pertama, ingatan pada peristiwa traumatis. Jadi, penderita PTSD seringkali teringat pada peristiwa yang membuatnya trauma. Bahkan, penderita merasa seakan mengulang kembali kejadian tersebut. Nah, ingatan terhadap peristiwa traumatis itu juga seringkali hadir dalam mimpi buruknya, sehingga dia akan merasa tertekan secara emosional. Yang kedua adalah kecenderungan untuk mengelak. Penderita PTSD enggan memikirkan atau membicarakan peristiwa yang membuatnya trauma. Hal ini ditunjukkan dengan dia menghindari tempat, aktivitas, dan seseorang yang berkaitan dengan kejadian traumatis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran dan perasaan negatif. Penderita PTSD cenderung menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Nah, selain itu penderita juga kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukainya dan juga merasa putus asa. Penderita pun juga lebih menyendiri dan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah perubahan perilaku dan emosi. Penderita PTSD seringkali mudah takut dan marah meski tidak dipicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis. Perubahan perilaku ini juga sering membahayakan dirinya atau orang lain. Di sini penderita juga mengalami sulit tidur dan sulit berkonsentrasi. Untuk dikategorikan sebagai PTSD, gejala yang dialami pasca peristiwa traumatis ini harus berlangsung selama 1 bulan atau lebih. Jadi teman-teman tidak boleh asal diagnosis dan asal menyimpulkan apakah teman-teman mengalami PTSD atau tidak ya. Lalu jika mengalami gejala-gejala tersebut, kira-kira kapan harus menghubungi psikiater? Nah, kita bisa menghubungi psikiater jika muncul ingatan terhadap peristiwa traumatis yang mengganggu aktivitas dan berlangsung selama 1 bulan, atau bahkan jika ingatan tentang kejadian traumatis sampai memicu untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain atau mendorong untuk bunuh diri. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menghubungi psikiater untuk berkonsultasi.
Kemudian selanjutnya pengobatan PTSD. Pengobatan PTSD bertujuan untuk meredakan respon emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Metode pengobatan yang dilakukan meliputi yang pertama psikoterapi. Ada beberapa jenis psikoterapi yang biasanya digunakan untuk mengatasi PTSD, yaitu yang pertama terapi perilaku kognitif. Terapi ini untuk mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif. Yang kedua, terapi exposure. Terapi ini untuk membantu pasien menghadapi keadaan dan ingatan yang memicu trauma secara efektif. Kemudian yang ketiga ada movement desensitization and reprocessing atau EMDR, yaitu kombinasi terapi exposure dan teknik gerakan mata untuk mengubah respons pasien saat teringat kejadian traumatis. Selanjutnya, metode pengobatan yang kedua adalah obat-obatan. Jadi di sini dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengatasi gejala PTSD. Obat yang diberikan pun tergantung pada gejala yang dialami pasien. Contohnya seperti antidepresan untuk mengatasi depresi, anti cemas untuk mengatasi kecemasan, dan prazosin untuk mencegah mimpi buruk. Dokter akan meningkatkan dosis obat bila tidak efektif dalam mengatasi gejala. Namun, jika terbukti efektif, maka obat-obatan akan terus diberikan setidaknya sampai 1 tahun. Kemudian, pengobatan akan dihentikan secara bertahap. Sekian sedikit pembahasan tentang gangguan mental dan PTSD. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.